Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Slamet_Hermawanto channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini akan dibagi dua, yaitu part 1 dan part 2. Yang part 1 nanti akan menjelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani dan yang lain-lainnya. Nanti part 2 nya akan menjelaskan tentang tes-tes kebugaran jasmani. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, kita dimulai. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ialah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan ringan tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani. Yang pertama, fisik berkenaan dengan otot, tulang, dan lemak. Yang kedua, fungsi organ berkenaan dengan efisien sistem jantung, pembuluh darah, dan pernafasan. Dan yang ketiga adalah respon otot. Kebugaran jasmani merupakan sehari utama cikal bakal dari kesegaran jasmani secara umum. Jadi apabila orang dalam keadaan segar, salah satu aspek pokok yang nampak adalah keadaan penampilan jasmaninya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mencapai kesegaran jasmani secara menyeluruh atau umum tanpa didasari oleh keadaan kesegaran jasmani yang baik. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Latihan kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran jasmaninya kian meningkat. Di samping itu, latihan fisik berguna untuk mencegah cedera selama melakukan kegiatan fisik yang berat. Kalau kondisi fisik baik, maka akan terdapat 1. Peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. 2. Peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen fisik lainnya. 3. Ekonomis gerakan yang lebih baik pada waktu latihan. 4. Pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan. 5. Respon yang cepat dalam organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu diperlukan. Kebugaran. Kebugaran digolongkan menjadi 3. Yang pertama kebugaran statis, yang kedua kebugaran dinamis, yang ketiga kebugaran motoris. Kebugaran statis adalah keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat, bisa dikatakan sehat. Kebugaran dinamis. Kebugaran dinamis adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Yang ketiga, kebugaran motoris adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang menuntut keterampilan khusus. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang kedua, power, daya ledak. Yang ketiga, speed, kecepatan. Yang keempat, flexibility, kelentukan. Yang kelima, agility, kelincahan. Dan yang keenam, endurance, daya tahan. Kekuatan. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Daya ledak. Power atau daya ledak adalah kemampuan melakukan gerakan secara eksplosif. Power merupakan perpaduan antara kecepatan dan kekuatan. Menurut Soeharno, power adalah kemampuan otot atlet untuk mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan maksimal dalam satu gerak yang utuh. Power adalah hasil perkalian kekuatan maksimal force dengan waktu pelaksanaan P sama dengan F kali T.
Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitarnya. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kelentukan. Tanpa unsur keduanya, baik seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Daya tahan atau endurance. Pengertian daya tahan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Istilah ketahanan atau daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan organ tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja. Latihan ketahanan dipengaruhi oleh berdampak pada kualitas sistem kardiovaskuler, pernafasan, dan sistem peredaran darah. Oleh karena itu, faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan adalah kemampuan maksimal dalam memenuhi konsumsi oksigen yang ditandai dengan VO2 max. Tes kebugaran jasmani. Nah, ini akan saya lanjutkan pada bagian kedua, pada part kedua. Cukup sekian materi, demikian materi pembelajaran kebugaran jasmani pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.